Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Pastinya sehat dong. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi hati kita tetap satu dong ya. Nah, tetap semangat semuanya. Harus dong. Situasi COVID-19 ini tidak membuat kita pada semangat dalam berkegiatan, terutama dalam menuntut ilmu. Betul dong? Betul banget. Oh iya, hari ini Ibu tidak sendirian nih. Ada Bapak Gali yang akan menemani Ibu dalam menyampaikan materi kali ini. Assalamualaikum, halo adik-adik. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat ya untuk belajar. Nah, pada pertemuan kali ini, Pak Gali dan juga Ibu Ica bakal memberikan materi mengenai apa? Ada yang tahu? Ya, benar, mengenai peradaban Islam Daulah Umayyah. Materinya keren banget nih adik-adik. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya peradaban Islam Daulah Umayyah ini terbagi dua ya adik-adik. Ada peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus dan juga ada di Andalusia. Nah, keduanya ini akan kita pelajari bersama-sama ya adik-adik. Jadi diharapkan semuanya memperhatikan dengan seksama dan juga mencatat apa-apa yang dirasa penting. Nah, jadi supaya kita bisa mengingat materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus yang akan dijelaskan oleh Ibu Ica. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, pastinya masih ingat dong tentang materi yang sebelumnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Dan materi kita kali ini juga masih berhubungan nih dengan salah satu dari keempat Khulafaur Rasyidin yang ada. Sebelum masuk ke dalam bahasan, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, diberkahi dan diridhai oleh Allah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang pertama, peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwasanya masih adanya hubungan, kisah atau sejarah antara Daulah Umayyah dengan salah satu dari keempat Khulafaur Rasyidin. Siapakah itu? Beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada masa beliau, terjadi sebuah pemberontakan yang salah satunya dikarenakan oleh Muawiyah. Pasti pada bertanya-tanya dong ya, siapa sih Muawiyah ini? Kita lanjut dulu ya. Muawiyah menolak membaiat Sayyidina Ali karena beliau tidak menuntut hukuman terhadap pembunuh Utsman bin Affan. Di samping itu, tertolaklah pula perintah dari Sayyidina Ali kepada Muawiyah untuk turun dari jabatan gubernur. Hingga terjadilah Perang Siffin. Perang ini terjadi selama 3 hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 7 Safar tahun 37 Hijriah, tepatnya di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Perang terjadi sangat bergejolak, banyak korban yang berjatuhan, hingga pada malam Sabtu, mushaf-mushaf Al-Quran diangkat dan diserukannya perdamaian. Pengangkatan mushaf ini merupakan ide atau gagasan dari pihak Muawiyah, yakni Amr bin As. Melihat hal ini, Sayyidina Ali menyetujui demi untuk menghentikan pertempuran dan jatuhnya korban-korban yang lain. Gagasan ini juga dinamakan dengan at-tahkim atau arbitrase. Singkatnya, pada bulan Ramadan 37 Hijriah, berkumpullah kedua kubu ini, di mana pihak Sayyidina Ali diwakilkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah diwakilkan oleh Amr bin As. Mereka bertemu di Daumatul Jandal dengan masing-masing membawa 400 pasukan. Hingga diputuskan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak lagi menjabat sebagai khalifah. Atas kecerdikan Amr bin As dan banyaknya pengikut dari pihak Muawiyah, maka diangkatlah Muawiyah menjadi khalifah oleh penduduk Syam. Lalu beliau mencari pengikut di Mesir
dan beberapa wilayah yang dikuasai oleh Ali bin Abi Thalib. Melihat hal ini, pengikut Ali pun kecewa dan keluar dari barisan. Mereka disebut dengan golongan Khawarij. Lalu terjadilah Amul Jamaah atau Tahun Persatuan, di mana Sayyidina Hasan memberikan jabatan kekhalifahannya kepada Muawiyah agar pertempuran dan peperangan atau kekacauan tidak lagi terjadi. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Dengan ini berdirilah dinasti Umayyah yang berjalan selama 92 tahun, dimulai dari tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah. Nah, di sini terjawab sudah pertanyaan kalian tadi. Siapa sih Muawiyah ini? Muawiyah adalah sosok atau seseorang yang menjadi pemimpin pertama atau pencetus adanya dinasti Umayyah. Nah, itulah sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang khalifah-khalifah yang berprestasi pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Namun, sebelum kalian bertanya, siapa sih Bu pemimpin-pemimpin Daulah Umayyah di Damaskus selain khalifah-khalifah yang berprestasi? Ini dia jawabannya. Terdapat Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Ibrahim bin Walid, dan Marwan bin Muhammad. Khalifah pertama yang berprestasi pada masa Daulah Umayyah di Damaskus adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pasti kalian udah tahu dong siapa beliau ini. Beliau adalah pemimpin pertama yang memimpin Daulah Umayyah di Damaskus. Lahir pada tahun 605 Masehi di Mekkah dan memiliki nama panggilan Abu Abdurrahman Al-Umawi. Ayahnya bernama Sakhar bin Harb dan ibunya Hindun binti Utbah. Pada masa Rasulullah, beliau menjadi pasukan dalam perang Hunain dan menjadi juru tulis wahyu Al-Quran yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Pada masa dinasti Umayyah, beliau menjabat sebagai khalifah selama 20 tahun, dari tahun 680 sampai 681 Masehi. Selama 20 tahun kekuasaannya itu, beliau telah memberikan banyak kebijakannya dalam peradaban Islam di masa dinasti Umayyah. Di antaranya adalah yang pertama, melakukan perpindahan ibu kota dari Madinah menuju ke Damaskus. Yang kedua, administrasi pemerintahan serta ditetapkannya aturan jawatan pos. Selain itu, penyediaan kuda dan perlengkapannya. Yang ketiga, sistem pemilihan khalifah yang berubah menjadi monarki. Yang keempat, membangun kantor cap, yakni kantor percetakan uang. Yang kelima, dibentuknya Diwanul Khotam, Diwanul Barid, dan Diwanul Khoroj. Yang keenam, menetapkan kodi sebagai pekerjaan tersendiri. Yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan, memiliki nama asli Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdimana bin Qusay bin Kilab. Beliau lahir pada tahun 26 Hijriah dari seorang ibu, Aisyah binti Muawiyah, tepatnya di daerah Madinah. Pada masa Daulah Umayyah, beliau menjabat selama 21 tahun, dari 685 sampai 705 Masehi. Kebijakan-kebijakan beliau adalah yang pertama, mengganti mata uang dinar Bizantium dan Tasania dengan mencetak mata uang dinar sendiri. Yang kedua, melakukan perubahan pada dokumen-dokumen dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, melakukan demilitarisasi Arab pada perkampungan militer di Irak. Yang keempat, membentuk Mahkamah Agung. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk mengadili para penguasa atau penjabat yang menyeleweng dari aturan. Yang ketiga adalah Walid bin Abdul Malik. Putra dari Abdul Malik bin Marwan ini menggantikan posisi jabatan ayahnya pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Beliau menjabat selama 10 tahun di usianya yang ke-34. Adapun kebijakan-kebijakannya ialah yang pertama, memberikan jaminan hidup terhadap anak yatim serta memberikan mereka pendidik untuk mengajari mereka. Yang kedua, mendirikan berbagai bangunan seperti rumah sakit,
sekolah, panti jompo, panti cacat, dan panti tunanetra. Yang ketiga, memperluas dan memperbaiki bangunan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang keempat, pada bidang infrastruktur, beliau membuat jalan raya beserta fasilitas sumur di sepanjang jalan agar masyarakat dapat mengambil air yang ada. Yang kelima adalah melakukan ekspansi tentara militer Muslim dari Afrika menuju wilayah barat daya benua Eropa pada tahun 711 Masehi. Setelah ditaklukkannya Aljazair bin Maroko oleh komando Tariq bin Ziyad, melanjutkannya ke daerah Spanyol, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Yang terakhir adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau hanya berkuasa selama 3 tahun, mulai dari tahun 717 sampai 720 Masehi. Beliau lahir pada tahun 61 Hijriah di Madinah. Beliau merupakan putra dari Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam dan ibunya Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Walaupun 3 tahun lamanya kekuasaan yang diemban oleh beliau, namun kebijakan-kebijakan yang diberikan telah memberikan perkembangan yang luar biasa terhadap Daulah Umayyah. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah: yang pertama, prinsip baru dalam sistem perpajakan diberlakukan antara Muslim Arab dan non-Arab agar terdapat persamaan hak baik pajak jiwa maupun pajak tanah. Yang kedua, memberikan akses untuk dapat aktif di dalam diwan-diwan kepada seluruh Muslim yang aktif. Yang ketiga, melakukan perluasan ke Perancis dengan dikomandoi oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Yang keempat, menghentikan pembayaran jizyah bagi mu'allaf. Yang kelima, menaikkan gaji para gubernur. Yang keenam, meratakan kemakmuran bagi para fakir miskin. Yang ketujuh, memperbarui dinas-dinas pos. Oke, lanjut kepada perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Pada bidang arsitektur dan seni rupa, Daulah Umayyah terfokus pada bangunan-bangunan, yakni masjid, perbaikan kota, dan dibangunnya gedung-gedung dengan corak Persia, Romawi, dan Arab. Pada tahun 704 Masehi, beliau membangun Istana Hijau di Miyata. Selain itu, Al-Walid bin Abdul Malik juga membangun Masjid Agung yang dinamakan dengan Masjid Damaskus. Dibangunnya pula kota baru, kota Kairawan, yang diarsitekturi oleh Uqbah bin Nafi. Dibuat pula tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmi yang digunakan pada pakaian khalifah. Di bidang organisasi militer, Daulah Umayyah memiliki 3 angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Abdul Malik bin Marwan juga memberlakukan Undang-Undang Wamil atau wajib militer. Pada masa Khalifah Muawiyah, kapal-kapal perang dibuat untuk melawan serangan dari armada Bizantium, serta untuk usaha memperluas wilayah kekuasaan Islam. Lalu, pengembangan ilmu-ilmu agama dikembangkan karena diperlukannya pemahaman dan penerangan secara sistematis dan kronologis mengenai ilmu agama untuk masyarakat di luar Arab. Ilmu-ilmu pada masa Umayyah saat itu ialah ilmu fikih, hadis, ilmu kalam, usul fikih, ilmu tarikh, dan ilmu tafsir. Di luar ilmu-ilmu agama terdapat pula ilmu kimia, kedokteran, bahasa dan sastra, serta ilmu filsafat. 92 tahun sudah berjalannya Daulah Umayyah dalam peradaban Islam, hingga muncullah faktor-faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah mengalami kemunduran dan keruntuhan. Di antaranya adalah: yang pertama, sistem pergantian pemimpin atau khalifah dilakukan secara turun-temurun atau melalui garis keturunan keluarga khalifah. Hal ini menekankan kepada aspek senioritas yang kemudian berdampak pada pengaturannya yang tidak jelas dan merupakan cikal bakal lahirnya persaingan yang tidak sehat antara keluarga khalifah. Yang kedua, masih banyak terjadinya konflik-konflik politik yang merupakan sisa-sisa konflik Syiah dan kaum Khawarij. Hal ini menyebabkan pemerintah lebih memfokuskan perhatiannya kepada permasalahan tersebut. Yang ketiga, muncullah konflik antara golongan seperti Himyar dan Mudhar yang bermusuhan sejak lama. Yang keempat, lemahnya pemerintahan dinasti Umayyah juga terjadi karena kehidupan yang terlalu mewah sehingga menjadikan anak-anak khalifah menjadi cenderung bersikap hidup mewah dan menjadi tidak sanggup untuk memikul beban kenegaraannya. Yang terakhir adalah hingga membuat tergulingnya Daulah Umayyah adalah karena munculnya Bani Abbasiyah yang merupakan kekuatan baru yang dapat meruntuhkan Daulah Umayyah. Bani Abbasiyah dipimpin oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan mendapatkan dukungan dari Bani Hashim dan golongan Syiah.
kita lanjut kepada peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, Andalusia ini merupakan wilayah yang dikuasai umat muslim di daerah semenanjung Iberia. Nah, letaknya ini di bagian barat daya benua Eropa. Nah, daerah Andalusia ini berdekatan dengan daerah Afrika, adik-adik. Nah, dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh Selat Gibraltar. Nah, jadi wilayah Andalusia ini dekat dengan benua Afrika. Nah, letaknya di mana? Di benua Eropa, tepatnya di semenanjung Iberia, di barat daya benua Eropa. Nah, Andalusia juga dikenal sebagai wilayah Islamic Spain atau daerah Spanyol yang dikuasai oleh umat Islam. Nah, dikuasainya seperti apa nanti kita bakal bahas. Nah, Andalusia ini mencakup banyak kota, diantaranya ada Cordova, Malaga, Sevilla, Saragossa, Toledo, dan juga Granada, dan masih banyak kota-kota lainnya. Tapi yang paling dikenal yaitu kota-kota tadi itu. Sebelum dikuasai oleh umat muslim, Andalusia ini sebelumnya dikuasai oleh bangsa Romawi, yang mana bangsa ini dikenal dengan kekuatannya yang sangat besar di bawah kepemimpinan Raja Roderick. Nah, jadi pada saat itu Raja Roderick bersama bangsa Romawi yang menguasai wilayah Andalusia. Nah, tetapi pada masa kekuasaan Raja Roderick, itu daerah-daerah Andalusia itu terbagi menjadi negara-negara kecil, yang mana di dalamnya terjadi banyak pembagian kelas dalam sistem sosial masyarakat. Nah, hal ini kemudian yang akhirnya menimbulkan banyak kemiskinan, kemelaratan, ketertindasan, serta tidak adanya persamaan hak di kalangan masyarakat. Nah, keadaan ini tentunya dirasakan sangat tidak enak oleh masyarakat Spanyol pada saat itu. Akhirnya masyarakat Spanyol pada saat itu hanya bisa berharap bahwasannya ada seorang sosok yang hadir dan membebaskan mereka dari ketertindasan dan kemelaratan. Nah, lalu bagaimana bisa Daulah Umayyah menguasai wilayah Andalusia? Nah, jadi pada saat itu Daulah Umayyah memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka mereka melakukan perluasan wilayah dan juga melakukan penaklukan terhadap daerah sekitarnya. Nah, diantaranya yaitu salah satunya mereka berhasil menguasai daerah Afrika Utara, yaitu pada masa kekuasaan Khalifah Al-Walid I. Nah, setelah berhasil menguasai daerah Afrika Utara, mereka mengirim pasukan lagi untuk menyeberangi Selat Gibraltar untuk menuju kepada daerah Andalusia. Nah, pasukan tersebut dipimpin oleh yang namanya Tariq bin Ziyad. Nah, waktu itu tepatnya yaitu pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad akhirnya berangkat beserta pasukannya untuk menuju kepada Spanyol atau Andalusia. Nah, pada saat itu Tariq bin Ziyad beserta pasukannya berhasil menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan daerah pegunungan yang kemudian pegunungan itu dikenal sampai sekarang dengan Jabal Tariq atau Gunung Tariq. Nah, atau nama lainnya yaitu Gibraltar karena dekat dengan Selat Gibraltar. Nah, setelah menaklukkan daerah tersebut, mereka lanjut kepada penaklukan wilayah yang bernama wilayah Bakkah. Dan pada saat itu, pasukan umat Islam berhasil menumbangkan Raja Roderick beserta pasukannya. Nah, setelah itulah baru Tariq bin Ziyad bersama pasukannya melakukan perluasan wilayah terhadap kota-kota penting di Spanyol seperti Cordova, Granada, Toledo, dan kota-kota lainnya. Namun perlu kita ketahui bahwasannya pada saat itu Tariq bin Ziyad beserta pasukan muslim menaklukkan Spanyol atau Andalusia bukan hanya untuk menguasai dan mengeksploitasi daerah tersebut, tetapi tujuan mereka juga adalah untuk membebaskan masyarakat Spanyol yang pada saat itu hidup dalam kezaliman dan juga intimidasi oleh penguasa yang menguasai daerah Spanyol pada saat itu, yaitu bangsa Romawi di bawah pimpinan Raja Roderick. Nah, alhamdulillah dengan hadirnya perlawanan pasukan Islam terhadap penguasa Spanyol tentunya menjadi kabar baik bagi penduduk Spanyol. Nah, inilah yang kemudian
kenapa masyarakat Spanyol tidak melakukan revolusi atau pemberontakan terhadap kaum muslimin yang menguasai Spanyol. Dan juga sejatinya umat Islam waktu itu hadir untuk menuntaskan ketidakadilan yang terjadi dan juga memberikan hak-hak setiap orang secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang setiap orang. Nah, dari proses penaklukan tersebut, kita dapat mengambil hikmah bahwasannya umat Islam dalam menaklukkan daerah Andalusia pada saat itu bukan untuk mengeksploitasi dan juga memperlakukan masyarakat Spanyol secara semena-mena, tetapi mereka memberikan hak-hak setiap orang secara adil dan juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat Spanyol. Setelah berhasil menaklukkan Andalusia, maka berdirilah Daulah Umayyah di Andalusia, yang mana kekuasaannya berdiri selama 275 tahun dengan jumlah khalifah yaitu 16 khalifah atau 16 pemimpin. Nah, bisa dilihat di sini nama-nama khalifahnya yang pernah berkuasa di Daulah Umayyah di wilayah Andalusia. Yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan peradaban Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini banyak sekali lahir ahli-ahli ilmu pada masa peradaban Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, banyak contohnya yaitu yang pertama di bidang bahasa Arab. Muncul beberapa ahli bahasa Arab. Salah satunya yaitu ada yang bernama Ibnu Malik. Nah, beliau ini merupakan pengarang dari kitab Alfiyah. Nah, selanjutnya di bidang kedokteran ada yang namanya Ibnu Rusdi. Nah, beliau dikenal dengan kitabnya yang berjudul Al-Kulliyat fi At-Tib, yaitu mengenai kitab ensiklopedia kedokteran. Nah, di bidang sains dan teknologi ada yang namanya Abbas bin Firnas. Nah, beliau dikenal sebagai ahli kimia dan juga ahli astronomi. Beliau juga merupakan seorang ilmuwan muslim yang berhasil menciptakan pesawat kayu sederhana, yang mana pesawat itu berhasil juga diterbangkan oleh beliau sendiri. Sedangkan di bidang ilmu keagamaan ada Ibnu Hazm. Nah, beliau merupakan pengarang dari kitab fikih yang berjudul Al-Muhalla. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan juga terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Hakam Al-Muntasir atau Khalifah Al-Hakam II. Nah, pada saat masa kepemimpinannya, daerah Cordova yaitu merupakan salah satu daerah di Andalusia. Nah, daerah atau kota ini dikembangkan menjadi pusat ilmu pengetahuan, di mana pada masa kepemimpinannya dihadirkan berbagai macam buku dan juga guru-guru untuk melakukan pembelajaran di Cordova. Nah, pada masa kepemimpinannya hadir 800 sekolah, 70 perpustakaan pribadi ditambah perpustakaan umum di mana terdapat hingga 400.000 eksemplar buku. Dari segi perkembangan kebudayaan, terjadi juga percampuran budaya antara budaya orang asli Andalusia dan juga budaya dari Arab. Nah, hal ini dipicu dengan adanya perkawinan antara orang asli Andalusia dan pendatang dari Arab. Nah, hal ini tentunya melahirkan banyak kebudayaan-kebudayaan baru dari segi pakaian, adat istiadat, serta penggunaan bahasa yang mana cenderung juga mengadopsi budaya dari Arab. Nah, sedangkan dari segi ekonomi, ini terjadi juga perkembangan adik-adik. Nah, contohnya pada masa kepemimpinan Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I. Nah, pada masa kepemimpinannya, kota Cordova dijadikan sebagai pusat bisnis. Nah, pada saat itu dibangunlah istana, taman-taman hiburan, pemukiman, masjid-masjid megah, pemandian umum, dan juga pasar. Nah, yang paling penting ini di pasarnya, adik-adik, karena pasar merupakan salah satu yang kemudian dapat mengembangkan ekonomi pada saat itu, khususnya ekonomi masyarakat juga. Nah, yang mana pembangunan tadi itu dilanjutkan juga oleh khalifah-khalifah sepeninggal Khalifah Abdurrahman I. Nah, hal ini tentunya mendorong pedagang-pedagang India dan Cina juga untuk melakukan perdagangan di kota Cordova ini. Jadi tentunya ini berpengaruh juga terhadap perkembangan ekonomi masyarakat pada saat itu. Nah, selain itu juga perkembangan ekonomi pada masa Daulah Umayyah di Andalusia ini
juga dilatar belakangi dengan adanya hubungan yang harmonis antara penguasa, pengusaha, dan juga ulama. Nah, hubungannya seperti apa? Nah, jadi begini adik-adik. Nah, jadi pada saat itu, penguasa dengan seluruh kebijakannya begitu aktif dan juga fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah Hakam Al-Muntasir atau Khalifah Al-Hakam II dalam melakukan impor karya-karya ilmiah dari Timur Tengah, sehingga para ahli ilmu di Andalusia kemudian bisa lebih mendalami ilmu pengetahuan dengan rujukan yang sangat banyak. Nah, kebijakan itu kemudian berhasil dan melahirkan banyak ulama yang melahirkan banyak juga karya-karyanya. Nah, di sisi lain juga pengusaha dengan dihadirkannya kota Cordova sebagai pusat bisnis atau pusat perdagangan menjadikan sirkulasi ekonomi menjadi baik, juga tentunya berefek kepada kemakmuran masyarakat. Nah, Daulah Umayyah di Andalusia ini akhirnya juga sampai kepada masa-masa atau fase-fase di mana Daulah Umayyah di Andalusia ini mengalami kemunduran atau keruntuhan. Nah, hal ini dipicu oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu munculnya pemimpin-pemimpin baru yang tidak berkualitas. Nah, hal ini terjadi karena pemimpin sebelumnya atau khalifah sebelumnya itu tidak mempersiapkan pengganti yang kompeten, sehingga khalifah atau pemimpin selanjutnya itu cenderung tidak memiliki kecakapan, terus juga gemar berfoya-foya, serta hanya mementingkan kepentingan pribadi. Nah, faktor yang kedua yaitu hadirnya kelas sosial baru yang bernama Mozarab atau Muzarab, atau dalam bahasa Spanyol disebut Mozarabes. Nah, golongan ini merupakan penduduk beragama Kristen yang berada di bawah kekuasaan umat Muslim Andalusia. Namun, mereka tidak merubah keyakinannya sebagai umat beragama Kristen. Jadi mereka tidak masuk kepada ajaran Islam, namun mereka menyerap budaya-budaya yang dibawa oleh umat Islam dari Arab pada saat itu. Nah, hal ini kemudian memicu banyaknya kesalahpahaman. Nah, diantaranya yaitu beberapa pemuka-pemuka ajaran Kristen pada saat itu mengira bahwasannya terjadi pengislaman terhadap penduduk Kristen secara diam-diam. Nah, hal ini kemudian tentunya menghadirkan kekacauan pada saat itu. Faktor yang ketiga yaitu sikap diskriminatif terhadap golongan tertentu. Nah, hal ini juga ternyata terjadi teman-teman pada saat masa Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, diantaranya yaitu terjadi misalnya oleh golongan Slavia, orang-orang Slavia yang pada saat itu ada di bawah kepemimpinan Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, golongan Slavia ini sebelumnya dipercayai di bidang kemiliteran pemerintahan. Nah, namun kemudian pada masa kepemimpinan atau pada masa pergantian khalifah selanjutnya, posisi itu diberikan kepada golongan lain, yang mana waktu itu diberikan kepada golongan orang barbar, sehingga golongan Slavia ini kemudian akhirnya melakukan pemberontakan. Nah, contoh lainnya juga yaitu terjadinya kekecewaan umat Islam sendiri karena ketidakpuasan terhadap pemerintah ketika ada beberapa orang Yahudi yang menduduki posisi penting di pemerintahan. Nah, umat Islam merasa tidak dilakukan secara adil oleh pemerintah karena banyak orang Yahudi yang menduduki posisi penting di pemerintahan. Nah, ini juga kemudian menjadikan Andalusia pada saat itu mengalami ketegangan sosial antar golongan masyarakat. Nah, itu tadi materi mengenai perkembangan peradaban Daulah Umayyah di Damaskus dan juga di Andalusia. Nah, gimana? Semuanya sudah paham? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Nah, kalau ada yang belum dipahami, bisa langsung tanyakan ke Bapak Ibu Guru. Sekian materi yang disampaikan oleh Bapak Galih dan juga Ibu Ica. Semoga adik-adik semua paham. Nah, kami juga berterima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.